Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan ukuran untuk ukuran list dan ukuran asosiasi. Jadi ada relative risk, odds ratio, dan absolute risk yang akan kita pelajari. Ukuran asosiasi antara dua variabel itu misalkan ingin mengetahui asosiasi atau hubungan antara paparan, yaitu faktor risiko, dengan kejadian penyakit. Ukuran asosiasi ini sebenarnya sama seperti korelasi, cuman pada variabel kategori. Sementara kalau korelasi biasanya kita gunakan pada variabel continue. Ukuran asosiasi yang akan kita pelajari itu nanti ada relative risk atau risk ratio, atau kita sebut dengan RL, odds ratio atau OR. Nanti ada satu lagi yaitu terkait dengan absolute risk. RR atau OR yang sama dengan 1 artinya tidak ada asosiasi antara paparan dengan penyakit, karena ini merupakan rasio. Jadi kalau sama dengan 1 berarti sama antara pembilang dan penyebutnya. Jadi tidak ada asosiasi antara paparan dengan penyakit. Kemudian kalau lebih dari 1 asosiasinya positif, kalau kurang dari 1 berarti asosiasinya negatif atau hubungannya berkebalikan. Kita akan pelajari dulu apa itu insiden risk atau insiden kumulatif, yaitu jumlah kasus baru yang terjadi dalam periode waktu tertentu, misalnya minggu, bulan, tahun, terhadap jumlah penduduk yang berisiko. Ya, ini langsung saya hubungkan dengan kasus di kesehatan. Misalkan dari 10 penduduk yang berisiko terkena penyakit CHD, maka dia atau belum menderita CHD diamati sampai 5 tahun, dan pada tahun pertama tidak ada yang menderita. 6 tahun kedua ada 1 yang menderita, pada tahun ketiga ada 2 penderita, tahun keempat tidak ada, tetapi sampai dengan tahun keempat tidak ada, tetapi ada 1 sampel yang loss of follow atau drop out, dan pada tahun kelima ada 1 penderita baru. Jadi dari 10 sampel tersebut terdapat 4 kasus CHD baru secara kumulatif dalam 5 tahun pengamatan. Jadi insiden risknya sama dengan 4/10 atau 40%. Kemudian kita bisa pelajari juga tadi insiden risk, ini rasionya, ya, rasio risk atau risk ratio, atau kita sebut sebagai LR, yaitu rasio insiden risk antara kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar. Misal ini kasusnya ada 10 orang. PJK itu adalah penyakit jantung koroner. Yang terpapar itu ada 10 orang, 4 diantaranya positif terkena penyakit jantung koroner, dan 6 orang negatif atau tidak terkena jantung koroner. Kemudian dari 10 yang tidak terpapar ada 2 yang terkena penyakit jantung koroner atau positif jantung koroner, dan 8 orang negatif jantung koroner. Maka risk rasionya itu kita bisa peroleh rasio antara risk kelompok terpapar dengan risk kelompok yang tidak terpapar. Jadi kita cari dulu peluangnya untuk kelompok terpapar 4/10, yang tidak terpapar 2/10. Kemudian kita cari rasionya, dapatkan 2. Jadi ada menunjukkan resiko relatif antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. Risk ratio ini atau relative risk, ya. Nilai 2 artinya orang yang
terpapar itu memiliki resiko terkena ya CHD. CHD itu PJK tadi ya. CHD itu sama dengan PJK, yaitu 2 kali lebih tinggi dari orang yang tidak terpapar. Dan kita akan pelajari apa itu rate. Incident rate hampir sama dengan incident risk, akan tetapi pada incident rate menyatakan jumlah kasus baru menurut orang waktu pengamatan atau percentile. Sebaliknya pada incident risk itu jumlah kasus baru menurut jumlah orang yang diamati, yaitu perbedaan antara incident rate dan incident risk. Jadi kalau incident rate itu nanti diamati percent time, orang time ya. Sementara kalau incident risk itu persen saja. Misal pada kasus seperti sebelumnya. Nah ini jadi kita amati 2 kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Kelompok yang terpapar itu misalkan pada pengamatan 1 sampai 5 itu dalam satuan bulan tidak ada yang terkena penyakit jantung koroner dalam waktu 6 bulan. Kemudian dalam waktu 22 bulan tetap ada bulan kedua ada yang terkena jantung koroner. Kemudian pada 30 bulan ketiga ada yang terkena jantung koroner. Begitu pula pada bulan 34 bulan pada bulan ketiga ada yang terkena jantung koroner, dan seterusnya. Itu cara membacanya. Sehingga nanti totalnya yang terkena penyakit jantung adalah 4 dari 482 bulan yang diamati. Begitu pula untuk kelompok yang tidak terpapar. Dalam waktu 6 bulan itu tidak ada yang terpapar. Kemudian 6 bulan tidak ada. Kemudian pada 30 bulan pada bulan ke-3 itu ada yang terkena, ada yang drop out. Kemudian pada waktu 34 bulan ada satu, pada bulan ketiga ada satu yang terkena CHD atau terkena penyakit jantung koroner. Jadi kalau di total semuanya ada 20 orang yang terkena penyakit jantung koroner dari 580 bulan. Jadi insiden rate untuk kelompok terpapar itu 4/482, sementara yang tidak terpapar 2/580. Jadi rasionya 2,4. Ini sama intervensinya. Jadi yang kelompok terpapar itu risiko terkena jantung koroner 2,4 kali daripada kelompok yang tidak terpapar. Kemudian absolute risk. Absolute risk ini menunjukkan perbedaan antara kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar itu minus ya. Jadi resiko pada kelompok terpapar dikurangi resiko pada kelompok tidak terpapar. Jadi kita hitung dulu risknya, kemudian kita cari selisih antara kelompok terpapar dengan kelompok tidak terpapar. Biasanya digunakan untuk penilaian prioritas. Kemudian yang terakhir adalah odds ratio. Odds ratio ini merupakan rasio antara dua odds. Odds sendiri adalah perbandingan antara peluang terjadinya event dengan peluang tidak terjadinya event. Jadi
misal bila kemungkinan sakit adalah P maka kemungkinan tidak sakit yaitu 1 minus P, maka nilai odd-nya adalah P per 1 minus P. Sementara odd rasio adalah rasio dari dua odd kelompok yang dibandingkan, misalkan kelompok terpapar dengan odd kelompok tidak terpapar. Biasanya banyak digunakan pada penelitian kesehatan itu di case control, cross sectional, dan cohort. Jadi kalau case control penelitiannya melibatkan kontrol, cross sectional itu pada waktu yang sama, sementara cohort itu penelitian yang berurutan waktu. Bila dari N1 kelompok terpapar terdapat A sakit dan B tidak sakit, kemudian odd kelompok terpaparnya berarti A per N1 dibagi B per N1 atau A per B. Nah, kemudian dari yang kelompok tidak terpapar, misalkan N0 ada C sakit dan ada D tidak sakit, maka odd kelompok tidak terpapar itu C per N0 dibagi D per N0 atau sama dengan C per D. Nah, bila kalau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ya, jadi misalkan terpapar itu plus, tidak terpapar minus, kemudian kejadian sakit sama tidak sakit, N1 total terpapar, N0 total tidak terpapar, maka odd rasionya kita bandingkan antara odd kelompok terpapar dengan odd kelompok tidak terpapar. A per itu harusnya A per B ya, bukan A per 6 tapi A per B dibagi C per D atau sama dengan AD dikalikan B. Distribusi normal ini jika odd rasionya itu kita logkan, maka nanti akan mendekati sebaran normal dengan nilai tengahnya log odd rasio dengan dan galat bakunya yaitu SE sama dengan akar 1 per N11 sampai dengan plus 1 per N22. Jadi kalau log OR sama dengan 0 berarti OR nya itu akan bernilai sama dengan 1. Log OR simetri di sekitar nilai 0. Simetri itu artinya nanti jika kita melakukan baris atau kolomnya hanya akan mengubah tandanya. Dan nilai ini mewakili kekuatan asosiasi yang sama ya, hanya berbeda tanda. Kemudian kita cari selang kepercayaannya. Kita tentukan dulu log odd rasionya dapat 0,605, kemudian kita hitung standar errornya dan diperoleh hasilnya 0,365 sampai 0,846. Jadi kita percaya 95% bahwa log odd rasio antara 0,365 sampai 0,846. Atau kalau kita cari selang kepercayaan odd rasionya kita eksponensialkan, berarti antara 1,44 sampai 2,33. Jadi kita percaya 95% bahwa rasio antara kelompok placebo dan aspirin 1,44 sampai 2,33. Ya, kelompok aspirin 1,44 kali lipat sampai 2,33 kali lipat dibandingkan kelompok aspirin yang terkena penyakit jantung. Dan kita lihat di sini selang ini tidak memuat nilai 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa serangan jantung itu berbeda antara kelompok placebo dan kelompok aspirin. Jadi kesimpulannya placebo menyebabkan resiko serangan jantung 1,44 kali lebih tinggi dibandingkan aspirin, atau diduga bahwa serangan jantung setidaknya 44% lebih tinggi pada subjek yang mengkonsumsi placebo dibandingkan dengan subjek yang mengkonsumsi aspirin. Ini latihan, mohon nanti Anda bisa kerjakan. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Latihannya yaitu hubungan antara merokok dengan kanker prostat. Anda tentukan tujuannya, apakah ada asosiasi, Anda lakukan uji asosiasi yang kita lakukan minggu lalu, kemudian tentukan risk ratio atau relative risk, absolute risk, dan odd ratio yang mungkin dari kasus tersebut.
Jadi Anda coba definisikan sendiri untuk mendapatkan RR/AROR antara perokok dengan perokok. Kemudian Anda buat selang kepercayaan bagi rasio kebiasaan merokok terhadap kanker prostat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan di forum Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.